Pelan-pelan, tarik Ah, pelan. capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Yusuf dengan NPM 2459201127. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan ujian UTS mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi dengan judul Akun Seller Diretas. Laporan ini membahas simulasi insiden keamanan informasi pada perusahaan e-commerce akibat peretasan akun seller melalui metode phishing. Di era digital saat ini, keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting, terutama pada perusahaan e-commerce yang seluruh aktivitas bisnisnya menggunakan sistem online. Ancaman cyber seperti phishing, pencurian password, dan pengembalian akun dapat menyebabkan kerugian finansial, gangguan operasional, bahkan menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Karena itu, pada laporan ini saya melakukan analisis terhadap kasus peretasan akun seller pada platform marketplace. Yang pertama, bab 1. Bab 1 dengan judul profil perusahaan atau simulasinya. Perusahaan dalam simulasi ini bergerak di bidang e-commerce ataupun marketplace digital. Platform ini digunakan sebagai tempat transaksi jual beli online antara seller dan pelanggan. Seluruh proses bisnis perusahaan dilakukan secara digital, mulai dari login akun, pengolahan produk, pembayaran transaksi, hingga pencairan dana seller. Karena seluruh sistem bergantung pada teknologi informasi, maka perusahaan membutuhkan sistem keamanan yang kuat dan stabil. Aset informasi utama perusahaan meliputi yang pertama data akun seller, yang kedua sistem marketplace, yang ketiga database produk, yang keempat data transaksi, yang kelima instruktur server, yang terakhir ada sistem pembayaran. Selanjutnya selain itu terdapat beberapa proses bisnis kritikal, yaitu yang pertama login dan autentikasi seller, yang kedua pengolahan produk, proses transaksi pembelian, yang keempat pencairan dana, yang terakhir ada customer service atau CS. Perusahaan juga memiliki divisi TI yang terdiri dari tim instruktur, tim pengembang sistem, tim keamanan informasi, dan tim helpdesk. Berikutnya di sini ada identifikasi insiden. Pada bab ini jelaskan mengenai insiden yang terjadi. Insiden yang terjadi adalah pengembalian akun seller atau account takeover. Pelaku melakukan phishing dengan mengirim email palsu yang menyerupai email resmi perusahaan. Seller kemudian memasukkan username dan password ke website palsu yang dibuat pelaku. Setelah berhasil mendapatkan kredensial akun, pelaku login ke akun seller dan melakukan berbagai tindakan seperti mengubah harga produk, mengganti rekening pencairan dana, menghapus produk, dan melakukan aktivitas penipuan. Akibatnya, seller tidak dapat mengakses akun mereka dan pelanggan mulai melaporkan adanya aktivitas mencurigakan. Kronologi insiden. Kronologi terjadinya kejadian dimulai pada pukul 8 WIB ketika seller menerima email phishing. Pada pukul 9 WIB, seller memasukkan username dan password ke website palsu. Kemudian pukul 10, pelaku berhasil login ke akun seller. Setelah itu, pelaku mulai mengubah harga produk dan mengganti rekening pencairan dana. Pada pukul 12, pelanggan mulai melaporkan transaksi mencurigakan dan pukul 13, seller sudah tidak dapat mengakses akun mereka. Prinsip JIA yang terganggu. Dalam insiden ini terdapat 3 prinsip keamanan informasi yang terganggu, yaitu confidentiality. Data akun seller berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, integrity. Pelaku mengubah harga produk dan data transaksi sehingga integritas data terganggu.
Yang ketiga, avail- availability. Seller tidak dapat menggunakan akun mereka selama proses pemulihan sistem. Selanjutnya bab ketiga, yaitu analisis resiko. Pada tahap analisis resiko dilakukan identifikasi aset, ancaman, kerentanan, dan dampak insiden. Aset yang memiliki tingkat kritalitas sangat tinggi, yaitu seperti akun seller, database transaksi, sistem marketplace. Ancaman utama berasal dari pihak eksternal seperti phishing, pencairan password, pencurian password, penyalahgunaan akun, font transaksi. Kerentanan yang ditemukan di antara lain tidak tidak menggunakan FMA, password lemah, kurangnya edukasi keamanan, monitoring sistem lemah. Damp- damp- Dampak insiden. Yang pertama, dampak finansial. Seller mengalami kerugian karena dana transaksi dialihkan ke rekening pelaku. Perusahaan juga mengeluarkan biaya tambahan untuk investigasi, pemulihan sistem, dan peningkatan keamanan. Capek. Yang kedua, dampak operasional. Aktivitas penjualan terganggu karena akun seller tidak dapat digunakan. Tim keamanan juga harus melakukan investigasi sehingga beberapa layanan terganggu sementara. Yang ketiga, dampak reputasi. Kepercayaan pelanggan terhadap platform menurun karena keamanan dianggap belum maksimal. Yang keempat, dampak hukum. Perusahaan berpotensi mendapatkan tuntutan apabila telah dianggap lalai melindungi data pengguna. Berikutnya ada penilaian resiko. Resiko utama seperti pengambilan akun, manipulasi transaksi, dan penurunan reputasi dikategorikan sebagai risiko tinggi atau high risk. Hal ini karena menggunakan terjadinya cukup besar dan dampaknya sangat signifikan terhadap perusahaan. Bab selanjutnya, analisis kontrol kelemahan. Kontrol keamanan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu preventif, detektif, dan korektif. Yang pertama, kontrol preventif. Berapa kontrol preventif yang harusnya diterapkan yaitu yang pertama, penggunaan MFA, password yang kuat, edukasi keamanan cyber, filter email phishing, pembatasan login perangkat asing. Yang kedua, kontrol detektif. Kontrol detektif meliputi monitoring login mencurigakan, log aktivitas pengguna, notifikasi perubahan akun, deteksi lokasi login yang tidak biasa. Kontrol korektif, yaitu kontrol korektif yang dilakukan perusahaan yaitu mengunci akun yang diretas, reset password, pemulihan data, investigasi digital forensik, evaluasi sistem keamanan. Berikutnya ada analisis kegagalan. Kegagalan keamanan terjadi karena 3 faktor utama. Faktor teknologi, belum adanya autentikasi multifaktor. Faktor proses, monitoring aktivitas mencurigakan masih lambat. Faktor manusia, seller kurang memahami ancaman phishing dan social engineering. Bab selanjutnya adalah analisis tata kelola dan kebijakan. Perusahaan sebenarnya sudah memiliki kebijakan keamanan dasar, tapi implementasi belum optimal. Program keamanan cyber juga masih kurang efektif, sehingga banyak seller belum memahami pentingnya menjaga keamanan akun. Selain itu, koordinasi antara divisi keamanan juga belum berjalan maksimal dan SOP penanganan insiden belum optimal. Beberapa kelemahan tata kelola yang ditemukan yaitu yang pertama, tidak adanya kebijakan wajib MFA. Yang kedua, kurangnya monitoring akun. Yang ketiga, edukasi keamanan yang minim. Yang terakhir, evaluasi keamanan yang jarang dilakukan.
Bab selanjutnya adalah rekomendasi manajerial. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan di perusahaan. Yang pertama, perbaikan kebijakan. Perusahaan perlu mewajibkan penggunaan MFA dan menerapkan kebijakan password yang lebih kuat. Yang kedua, perbaikan prosedur. Perusahaan harus memiliki SOP penanganan insiden dengan monitoring sistem secara real time. Yang ketiga, program awareness. Program perlu memberikan pelatihan keamanan cyber, simulasi phishing, dan edukasi digital secara rutin kepada seller. Yang keempat, string yang ke yang keempat, strategi jangka panjang. Strategi jangka panjang yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, investasi teknologi keamanan modern. Yang kedua, implementasi SIEM. Yang ketiga, audit keamanan berkala. Keempat, pengembangan tim keamanan informasi. Kelima, penerapan standar ISO 27001. Yang terakhir, pembentukan tim TRIS. Dengan sistem tersebut, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan keamanan sistem dan menjaga kepercayaan pengguna. Baik kesimpulan dari laporan ini adalah bahkan insiden account takeover pada platform e-commerce dapat terjadi akibat kombinasi kelemahan teknologi, proses keamanan, dan kurangnya kesadaran pengguna. Serangan phishing menjadi ancaman serius karena dapat menyebabkan kerugian finansial, gangguan opsional, dan penurunan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan keamanan sistem, memperkuat tata kelola keamanan sistem informasi, serta meningkatkan awareness pengguna terhadap ancaman cyber. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.